Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Langkah-langkah menemukan informasi penting. Masih perlu kita ingat kembali, yakni struktur teks eksplanasi. Dalam struktur teks eksplanasi, yang pertama terdiri dari pernyataan umum, yaitu memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Yang kedua ada deretan penjelas, yaitu berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Dan yang terakhir yaitu simpulan, berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deretan penjelas. Sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Bahan bakar yang digunakan untuk energi listrik tidak dapat diperbarui, sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam, lebih ramah lingkungan, dan juga bebas polusi. Jumlahnya tak terbatas dan dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Termasuk dari sumber energi alternatif yaitu sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, dan lain-lain. Itu dapat kita gunakan supaya energi listrik yang saat ini dapat kita hemat. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional. Dua, untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Tiga, untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara di ASEAN. Sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat berbeda-beda. Dapat kita lihat di gambar ada petani, pedagang, ada chef, dan lain-lain. Itu semuanya sangat membawa dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya perbedaan kegiatan ekonomi tersebut, seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Syarat-syarat brosur yang baik. Pertama, judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah dibaca oleh pembaca. Dua, tulisan di dalam brosur jelas
dan mudah dibaca. 3. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. 4. Gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. 5. Ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. 6. Ukuran brosur tidak melebihi dari ketentuan yang ada. Biasanya berukuran kertas A5, yaitu 14,8 cm kali 21 cm. Teks rumpang. Teks rumpang adalah bagian teks yang masih kosong. Kita dapat melengkapi teks rumpang dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. 1. Bacalah teks yang ada dengan cermat. 2. Temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. 3. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. 4. Lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. 5. Pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Dapat kita lihat di gambar, ada panel surya, televisi, aki, cas, lampu. Semuanya memanfaatkan energi matahari. Termasuk juga yang akan kita bahas di sini panel surya. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Dapat digunakan di atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Dapat juga digunakan di lampu penerang jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Dapat juga sebagai lampu lalu lintas yang saat ini sudah banyak dikembangkan untuk menghemat energi listrik. Dan masih banyak lagi kegunaan energi matahari. Sehingga dengan menerapkan penggunaan energi matahari, kita dapat menghemat penggunaan energi listrik. Anak-anak, demikian materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 1-3. Semangat selalu, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.